warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Noma selaku pendamping. Pendahuluan komunitas belajar guru. Komunitas belajar guru merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama pada tingkat sekolah dasar. Komunitas belajar guru bertujuan untuk mengembangkan profesional guru sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengajar dan berdampak langsung pada kualitas belajar siswa. Aktivitas komunitas belajar guru pada tingkat SD memiliki peran sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas. Komunitas belajar guru adalah sebuah ruang di mana para guru berkumpul untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, pengalaman, serta melakukan refleksi atas praktik mengajar mereka. Guru di kegiatan belajar guru tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis saja, melainkan juga mendapatkan pengalaman dari praktik dan pengalaman langsung dirasakan oleh sesama guru. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama pengajaran dan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Manfaat komunitas aktivitas belajar guru: peningkatan kemampuan guru. Guru yang terlibat dalam komunitas ini akan menerima pengetahuan yang lebih baru tentang pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan individu guru, tetapi juga menciptakan semangat tim yang kuat di dalam sekolah. Kolaborasi ini bisa membantu menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan karakter siswa. Di sini untuk meningkatkan kerjasama ini saya sering juga menyampaikan kepada Dewan Guru yang ada di SD Negeri 247 Palembang bahwa Bapak Ibu tidak usah takut dengan Desi Mariani, tapi takutlah dengan SD Negeri 247. Karena saya mengakui betul dan paham betul bahwa jabatan itu hanya sementara. Tapi kalau Bapak Ibu takut dengan status di sekolah, maka Bapak Ibu akan mengerjakan apa yang ada di aturan di SD-nya masing-masing. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru yang terlibat dalam komunitas ini lebih siap untuk menggunakan berbagai strategi dan teknik pembelajaran yang inovatif yang akan meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Makanya Bunda, Bapak Ibu semuanya, saya kalau untuk menyampaikan dalam aktivitas belajar guru itu, Bunda, saya terus terang saja, saya lebih condong untuk memanggil kombelnya, ketua kombelnya masing-masing. Karena nanti biar ketua kombel itu belajar berbicara, belajar untuk menyelesaikan bersama-sama apa saja yang harus disiapkan untuk persiapannya masing-masing, terutama dalam pembuatan FPP. Karena guru yang muda ini biasanya banyak karya-karya yang harus diciptakan. Beda dengan kami yang sudah umur 50 ini, sudah kadang-kadang kalau mau buka laptop itu, saya jujur saja kalau sudah 1 jam pasti akan saya menjerit, bosan, akhirnya saya berdiri di depan. Nah, caranya itu yang kita disilakan untuk merefleksi dan peningkatan dirinya masing-masing. Jadi setiap anggota itu diminta untuk melakukan refleksi terhadap praktek mengajar mereka. Refleksi ini memperkenalkan guru untuk menarik kekuatan dan kelemahan dalam proses pengajaran. Kemudian bisa diperbaiki untuk memberikan pembelajaran lebih baik di masa yang akan datang. Maka dari itu Bapak Ibu Guru, untuk menciptakan suasana belajar di kelas saja, tidak usah jauh-jauh. Itu kalau Bapak Ibu tidak sering membuka dunia sekarang ini kan sangat hebat dengan IIT-nya, apalagi masing-masing muridnya ada semua Bapak Ibu. Tinggal bagaimana caranya kita untuk menerapkan atau memberikan terhadap kepada siswanya masing-masing. Langkah-langkah untuk mengaktifkan komunitas belajar guru. Yang pertama, membangun kesadaran dan komitmen dari pihak sekolah. Saya untuk melakukan komunitas ini harus berjalan lancar, perlu diperhatikan pentingnya dukungan dari pihak sekolah. Kepala sekolah dan staf manajemen perlu menyadari pentingnya masyarakat belajar guru dan memastikan untuk mengalokasikan waktu dan fasilitas yang mendukung untuk kegiatan ini. Jika tidak ada dukungan, tidak mudah membuat lingkungan yang kondusif untuk pembangunan profesionalisme guru. Contoh Bunda Mas Jodoh, MPP. Kalau Bapak Ibu, saya terus terang saja memang memberikan Bunda, biar cepat guru-guru ini printer letakkanlah di ruang guru, kertasnya kasih, beri guru kertas, sehingga cepat ya. Jadi saya deadline untuk FPP itu bahan ajarnya itu di minggu ketiga bulan Februari semuanya sudah ada di meja. Silakan kurikulum yang periksa. Jadi kalau dilakukan seperti itu mereka ini pun tidak punya alasan lagi. Belum ada kertas, belum ini printer di rumah rusak. Nah
Nah, kalau sudah kita fasilitasi seperti itu, tidak mungkin lagi dia akan berhalangan menjawabnya itu. Makanya saya berjuang betul kalau ditanya inspektorat, Bu, ini apakah benar dibagikan? Loh, itu fotonya Pak. Ada semua dokumen-dokumennya. Itu salah satu membuat guru itu nyaman dalam kalau saya tanya bahan ajar itu. Kemudian yang kedua, membangun budaya kolaboratif. Guru-guru SD ini seringkali bekerja secara individu dalam mengolah belajar dalam kelas. Memerlukan budaya kerja lebih tim. Kepala sekolah dan pengelola harus mendorong untuk berbagi pengalaman, bertukar pikiran, serta melakukan belajar bersama. Nah, ini membangun budaya kolaboratif ini kami sering berdiskusi karena di sini ada ombelnya di sekolah ini. Jadi kalau ada yang saya suruh kirim untuk pelatihan itu wajib mengimbaskan. Satu hari jangan seminggu Bu. Kalau seminggu berbagai alasan nanti yang lupa, yang inilah, maka saya begitu 2 hari dia harus selesai mengikuti pelatihan harus diimbaskan. Kalau seperti itu dia punya tanggung jawab. Kalau tidak ya itu tadi, maka kolaborasi antara guru kepala sekolah itu tidak bisa tercipta dengan sepenuhnya. Kemudian mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala. Nah ini Bun, kami mengalami kendala untuk mengadakan pelatihan ini karena terus terang saja di FKS itu dicoret Bun. Kami tidak dapat bos kinerja. Jadi kalau tidak ada bos kinerja itu pun dicoret. Saya kemarin mengajukan 5. Satu pun nggak ada di ACC itu, kebetulan di sini saya bawa yang FKS-nya. Ya itulah tinggal lagi satu-satu jalan saya sampaikan dengan Bapak Ibu guru, belajarlah kreatif dengan diri sendiri. Karena kalau tidak, ya siapa lagi harus menambah ilmu itu. Apalagi di sekolah ini terus terang saja setiap kelas itu sudah tersambung wifi. Jadi kalau dia mau ngajar mau kreatif mau buka video tinggal buka aja. Karena saya sudah 2 wifi di sini, kemarin sudah ditambah 1 lagi sehingga tidak ada alasan lagi Bapak Ibu mengajarkan itu tidak ada bahan. Kemudian manfaatkan teknologi untuk membesarkan jangkauan komunitas saya ini tadi. Karena kalau sudah ada wifi di mana-mana di kelas, otomatis Bapak Ibu nyaman untuk berada di kelas. Tidak ada lagi untuk mengaktifkan komunitas belajar itu bisa dilakukan di kelas. Kemudian media-media mungkin bisa langsung di print atau langsung dibuka saja karena sudah bisa, wifi-nya sudah lancar. Kemudian yang kelima, membentuk kelompok kerja berdasarkan minat dan kebutuhan. Di dalam komunitas belajar guru itu dapat dibagi berkelompok dalam minat bidang atau kebutuhan khusus mereka seperti matematika, bahasa Indonesia atau pembelajaran berbasis proyek dengan berkelompok, kemudian berdasarkan pengalaman kemampuan masing-masing kelas. Nah, ini ada tantangan dalam aktivitas komunitas belajar guru. Yang pertama kurangnya waktu, yang ketiga ketidaksiapan teknologi, ketidaktertarikan dari guru. Nah, tantangan ini dulu tantangan yang dulu, tapi sekarang sepertinya sudah nggak ada lagi mudah karena yang muda berkarya sehingga yang senior-senior itu sudah pensiun semua. Akhirnya sekarang alhamdulillah kami sudah bisa berjalan, maka terciptalah namanya Kombel. Ini Kombel SD Negeri 247 Pacak. Profesional, aktif, cermat, agamis, kreatif. Nah ini kemarin agak gimana ya, karena kami ini ruang kelas kurang. Kemudian guru juga kurang. Sementara keinginan yang muda ini banyak. Kalau kepala sekolah ini hanya mendukung Bu. Jadi memberikan fasilitas. Kalau dia sudah, Bu beli ini kita siapkan. Tapi karena situasi, kita tuh hanya adanya ruang satu ini yang kosong Bu. Sama di ruang KKG. Ruang KKG itu sempit, dibagi dengan dapur. Jadi untuk pelaksanaan ini kadang-kadang guru itu ada di musola, ada di ruang KKG, ada di sini. Terkadang ada yang kalau lagi itu, pakai Zoom boleh Bu? Boleh, silakan. Yang penting ada hasilnya dan Bapak Ibu senang. Saya seperti itu Bu, karena tidak perlu kaku-kaku kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh tidak perlu kaku bahwa itu kepala sekolah sedang takut, gak apa. Silakan untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah. Baik buruknya, bagusnya sekolah ini bukan hanya kepala sekolah. Kami ini hanya sebagai fasilitator manajerial ya, sebagai manajerial di sekolah masing-masing. Kalau saya sadar betul, rasa sama, Bu Dini, Pak Nurdin, Pak Herman tuh sama. Jadi Bapak Ibu kurang apa-apa konsultasikan. Tidak apa-apa, selagi bisa dan bisa di SPJ kan santai Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Ibu panas kelas, beli Bapak Ibu kalau ada dananya. Seperti itu loh Bapak Ibu, salah satu contoh supaya komunitas belajar di sekolahnya bisa berjalan dengan sempurna. Oke? Nah, ini tentang komunitas lagi. Itu ada linknya, komunitas belajar SD Negeri 247 Palembang, Kecamatan Sematang Bora, Pacak. Kalau saya kemarin
bukan itu ampuh, tapi kalah suara saya Bun. Jadi kita rapatkan kembali, akhirnya ibu udah malah pacak galo-galo. Oh, Palembangnya, nama komunitas ya, komunitas Bu. Nah itu berfokus pada pengembangan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan belajar dan berbagi untuk guru, sehingga guru memiliki ruang untuk melakukan pengembangan diri di tempat untuk berbagi agar tercipta guru yang siap bergerak dan berbuat untuk kemajuan pendidikan dan peserta didik. Makanya di 24 ini saya sering menyampaikan di rapat student teacher, bukan teacher student, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kegiatan dilakukan pertemuan rutin pada akhir pekan. Jadi kami pun hanya 1 bulan sekali yang benar-benar duduk di sini sama-sama. Yang sisanya silakan perkombelnya maunya bagaimana dilakukan sehingga pacak galo-galo mereka tuh. Karena kami ini jenjangnya Bun, kami ini ada 20, harusnya 28, tapi saya kan jadi 26 Bun. Karena nggak ada guru Bun. Tapi saya sudah konsultasi dengan Pak Kabit, boleh saja asal tidak menyalahi aturan. Kemudian pengembangan pembahasan kendala dalam proses pembelajaran, pembahasan tentang isu seputar pendidikan. Nah kami, saya sering mengingatkan Bapak Ibu, kalau ada yang baru-baru tetap saya share dengan guru-guru. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Termasuk kami Bu bulan ini agak heboh dikit banjir beberapa hari ini, masuk koran, masuk TV, banyaknya pun bacaku alhamdulillah ya kalube. Yang lainnya juga fitno. Sehingga aja Bapak Ibu, nah di koran ada, raiku, data lagi nyengis, pun panas, belum merekam Bun kemarin itu. Saya berbagi cerita ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, bukan berarti mau minta puji, tidak. Ini berbagi cerita. Untuk menerapkan etos kerja ini Bun, 1 tahun belum. Harus step by step. Karena kami dulu masih ada banyak guru yang senior. Jadi kalau nak suruh datang pagi itu Bun rasanya agak berat. Sementara kita tuntutan nih, kata Pak Saiful, Lesti jangan kemana nego, kayak nyemplung. Nah, saya udah paham Bun bahasa itu artinya sabar. Memang Lesti muda, dia tidak bisanya. Saya step by step. Alhamdulillah Bun sekarang 6-15 pun agak kami ini guru kami ini Bun termasuk siswa. Jadi kalau kita menerapkan etos kerja itu bukan berarti dari pimpinan, tidak. Dari Bapak Ibu murni yang mudah-mudah ini Bun, alhamdulillah. Jadi kalau dia sudah datang agak telat kelihatan ada absen masuk dan pulang. Misalnya jika kita ini lalu segala termasuk kepala sekolah. Saya tidak pernah membenarkan bahwa saya itu benar, tetap salah kepala sekolah itu Bun. Tidak mungkin kepala sekolah itu benar semua Bapak Ibu. Tidak usah takut mendeteksi kepala sekolah boleh. Tapi duduklah di meja, jangan di forum dah punya. Ya kalau nak di forum itu jadinya lah ininya rasanya, tapi kalau di meja duduk 4 mata itu pasti akan menimbulkan penyelesaian. Nah kemudian misinya membangun guru untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan guru guna memperkaya pemahaman bersama. Kemudian memberikan dukungan motivasi agar anggota dapat mengembangkan kompetensi dan keunggulan diri secara maksimal. Nah ini Bapak Ibu yang untuk misi yang ini kemarin itu kenapa kami harus mengembangkan keunggulan diri secara maksimal, karena kalau tidak diri sendiri tidak bisa jalan. Kalau hanya kepala sekolah tidak jalan, roboh dia. Makanya diri warga sekolah. Nah kemudian menyediakan ruang inklusif bagi semua anggota tanpa memandang latar belakang atau tingkat pengetahuan. Kami tidak ada Bapak Ibu yang pintarnya KT, yang kayo KT, yang miskin KT, sama galo-galo. Jadi kami tidak ada budaya seperti itu. Yang ada budaya kami ini berbagi. Kadang bawa pempek, sekolah suruh buat pempek pun tetap saya lakukan karena budaya kebersamaan tadi. Kemudian yang ruang inklusif ini mungkin lebih contoh, mungkin kami menyediakan yang ruang KKG itu ya. Nah di ruang KKG itulah kadang-kadang untuk berkonsultasinya guru bersama wakil kurikulum ataupun ada siswa yang bermasalah. Karena di SD kami ini pun ada 16 siswa ABK. Itu sudah kami laporkan dengan Pak Opan. Sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas, masih bisa berjalan dengan sempurnanya. Tapi agak meyakinkan itu nanti si Dapa di kelas 5 itu. Saya sudah berkonsultasi, ya belum ada penyelesaian yang signifikan dunia. Jadi saya legowo karena dia sudah ke psikolog dengan hasil seperti itu. Maka untuk raportnya yang penting cukuplah, tidak kami katakan kurang, karena kalau kurang itu tidak boleh tuh. Saya sudah berkonsultasi, kemudian saya sudah menghadap dengan ketua Yayasan Anak ABK itu pun tetap katanya tidak boleh, dan sudah saya
hadirkan ke sini untuk melihat dengan kondisi siswa yang sebenarnya. Saya ini ada dua, di kelas 51, di kelas 41 itu yang nggak bisa apa-apa. Orang tuanya sudah kita panggil, sudah kita ini kan kayaknya dia tetap mau bersekolah di sini. Harus dengan lapang dada untuk menerima benda. Nah, kemudian melakukan evaluasi terukur dan berjenjang guna efektivitas dalam itu bukan pahala Bapak Ibu, mohon maaf, dalam meningkatkan kualitas. Nah, ini mungkin kalau evaluasi itu ya sudah kita lihat dari hasil lapor pendidikan, bisa mungkin dari peningkatan kemajuan guru-guru maupun siswa yang ada di SD Negeri 247 Palembang. Nah, ini ada rencana jangka pendek, rencana kerja jangka pendek untuk aktivitas komunitas belajar guru pada SD Negeri 247 Palembang yang dapat diterapkan dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Rencana ini akan memfokuskan pada kegiatan awal untuk membangun fondasi yang kuat serta meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi antar guru. Di bulan pertama itu persiapan dan pembentukan komunitas belajar guru, ada sosialisasi program, pembentukan tim pengelola, penyusunan pedoman, itu di bulan pertama. Nah, di bulan keduanya itu ada pelatihan dasar dan pengenalan teknologi bagi guru yang masih 50% sudah menguasai, mungkin itu dilakukan di bulan kedua, pelatihan dasar untuk guru membentuk kelompok belajar kecil. Nah, itu alhamdulillah sudah bisa berjalan. Di bulan ketiga, pembelajaran kolaboratif dan saling pengalaman, sesi saling dan harus berdiskusi. Karena kalau tidak ada diskusi, pasti belum ada penyelesaian. Yang paling utama itu apa? Maka itu harus berdiskusi sesama pembel. Bu, speaking dulu, Bu. Proyek. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau proyek kolaboratif antar guru artinya sesama Bapak Ibu guru itulah saling memberi dan saling menerima apa yang menjadi bahan dalam membuat proyek yang akan disampaikan dalam pembelajarannya itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang bulan kelima itu penguatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini sepertinya Bunda, kalau di kami di SD Negeri 247 ini masih muda-muda. Kayaknya kalau memang ngajar itu saya sudah beli satu infobus lagi, jadi ada 2 infobus. Kalau mau pakai karena kita ada 12 kelas, harus buat jadwal dengan kurikulum dulu. Yang dapat ya dari kelas? Enggak, beli sendiri dulu. Belum ada. Nah, jadi harus buat jadwal dulu dengan kurikulum, karena kalau tidak nanti rebutan. Ini akan misalnya dari kumpul kelas 1 jadwalnya kapan harus menggunakan. Apalagi kalau mau observasi. Nah, itu pasti dia jarang sekali dan tidak pernah saya temukan di saat observasi guru itu tidak menggunakan teknologi yang canggih dalam dia observasi. Makanya itu saya sangat senang sekarang ini guru muda ini rupanya Bunda lebih banyak berkarya. Alhamdulillah, tinggal saya selaku pimpinan itu memenuhi apa keinginan mereka itu harus kita bahas bersama, duduk di meja bersama, kekurangan apa. Adalah yang sangat penting itu saya itu printer yang kurang Bu, tapi sama nanti di semester 2 ini beli 2 lagi sama laptop juga. Nah, tapi yang untuk proyektor ini kayak nggak bisa membeli lagi karena tahun ini beli, tahun depan satunya nggak lagi, jadi 2 tahun sekali baru bisa untuk beli proyektor.
Nah, kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi ini mengenal perkembangan yang sudah dicapai selama 6 bulan. Jadi masing-masing kita harus menyampaikan yang mana saja. Tapi kalau saya pun terus terang saja, setiap ada kegiatan, apalagi kemarin saya hari pertama itu kegiatan pesantren Ramadan. Jadi tetap saya evaluasi mengadakan briefing, ya, seperti itu kalau saya selaku kepala sekolah. Tapi kalau kurikulum memang banyak program-program yang harus dikerjakannya. Nah, saya ini pun merasa kehilangan kurikulum saya sekarang PLT di SD 18. Mulai hari ini dia sudah bekerja sehingga tidak bisa hadir di sini. Jadi saya harus nanti menunjuk kurikulum yang baru lagi. Nah, kemudian penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan atau pengakuan pada guru-guru yang aktif, berpartisipasi, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kegiatan sekolah. Kemudian itu ada pembentukan program dengan merencanakan langkah-langkah tidak lanjut dan rencana untuk periode berikutnya. Ini rencana kerja jangka panjang komunitas belajar guru. Lanjut Bu, slide berikutnya. Sebentar. Yang tadi Bu, coba balik lagi, back dulu. Ayo. Yang tahun keempat tuh. Yang tadi. Nah, itu. Penerapan dan pengembangan praktek baik. Bisa cerita dikit? Penerapan praktek baik ke dalam pembelajaran sehari-hari, kami pun yang pertama apabila tadi yang saya jelaskan tadi, kalau ada guru saya yang saya ikut pelatihan itu 2 hari itu wajib menyampaikan. Nah, kemudian itu kadang-kadang alhamdulillah Bu, saya ini punya kurikulum itu yang handal. Jadi dia tuh sangat kreatif untuk. Maksudnya kurikulum yang benar itu siapa? Orang. Iya, Pak Olena itu sering dia itu Bun, laptop itulah Bun, kan guru agama. Jadi kan jamnya kan banyak duduk. Jadi dia sering memberikan yang terbaru-baru itu sering di-share. Jadi sehingga guru-guru itu bisa untuk membuat media gitu loh Bun. Maksudnya itu. Ini gambar ini mendukung yang mana? Tahun ketiga, tahun keempat, atau tahun kelima? Evaluasi, muatan sistem evaluasi itu. Enggak, yang gambar ini. Itu tahun terakhir. Hubungannya kemana? Gambar itu Itu kan biasanya tahun terakhir itu pembagian piagam penghargaan gitu Bun. mana di situ ada nggak? Ada ya. Punya ini ya. Ingat ya, kalau menaruhkan gambar ada hubungannya dengan statementnya, dengan Iya, iya, pernyataan. maaf. Itu pembagian piagam penghargaan. Ada di berikutnya ada. Coba lihat, ada pembagian. Mana yang pembagiannya? Tadi penghargaan tadi Mana, di coba? slide sebelumnya. Di awal-awal tadi. Iya. Mana coba lagi. Tadi. Nah, harusnya di sini tuh fotonya. Fotonya ya. Yang paling bawah tadi ya. Iya. Nah, terakhir di sini Bun. Iya. Benar salah, maaf Bu. Terus lanjut lagi. Nah itu dia workshop praktik pengajaran, ayo jelasin. Workshop praktik pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keterampilan mengajar seperti teknik menilai otentik, manajemen kelas atau pengajaran berbasis Proses proyek. Nah ini Bun, saya lakukan ini di workshop ini bersama-sama tim, bukan berarti begitu saya selesai observasi, biasanya saya seperti observasi. Begitu sebelum observasi, kami itu biasanya kurikulum itu akan mengadakan workshop untuk membuat media ajarnya, media pembelajarannya itu loh. Jadi kalau dia keterampilannya, kan itu kan dalam keterampilan dalam mengajar Bu. Nah jadi medianya itu sepertinya teknik penilaian autentik, manajemen kelas, atau pengajaran berbasis proyek. Itu kan artinya ada hubungan dengan workshop tadi. Ya. Dia mengatakan ada media, ayo Bu, jelasin dulu. Oh, itu ya baik. Untuk workshop praktik pengajaran ini untuk penilaiannya itu meningkatkan keterampilan mengajar seperti teknik penilaian autentik, manajemen kelas gitu ya. Nah itu Yang bikinnya siapa? Ayo Ibu. Oh, nggak ada lagi dia. Iya. Udah diangkat jadi ya. Kemarin. Artinya nggak match ya. Nggak match apa kalimat di situ kan dia mengadakan workshop untuk praktik pengajaran. Kalau praktik pengajaran berarti kan praktik saat ngajar tuh harus bagaimana sih gitu ya. Benar dengan statementnya bahwa ngajar itu yang sebagai fokusnya itu adalah bagaimana teknik penilaian autentik. Kemudian bagaimana manajemen kelasnya pada saat proses. Lalu pengajaran yang digunakan adalah berbasis proyek. ini bisanya hanya Bapak Ibu minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya. Benar kan Kak Sarah Ibu menerapkan dengan Bapak Ibu guru ya. Tolong Bu,
buatlah seindah mungkin, sebagus mungkin, sehingga anak itu suka untuk kalian. Perkaliannya itu Bapak Ibu, saya minta tolong betul, terutama di kelas 3 Bu Mega Ibu, saya menyampaikan di awal setelah jam ke-0 itu Bun, mereka kalau dulu kan belum ada senam-senam ini Bun, jadi mereka ngaji, doa, nah setelah itu mulai perkalian, mulai dari 1 kali 2, saya pakai intonasi Bapak Ibu, saya kan sering mendengar Bun, nah Bu Inti mendengar pakai kopi itu, Bu Mega kayaknya kurang pas deh itu, coba dimikir lagi. Oke Bu Mega, coba praktek saya dengar. Enggak, aku cuma 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Nah, nanti atau dengan laki-laki perempuan. Itu seperti itu Bu. Jadi volumenya itu Coba agak kalian 6 Bu, 6 kali 6. Pakai lagu Bu Mega. Dengan nada lagunya biar anaknya lebih bisa. Kalian 6 ya. Izin Bu, maksudnya yang saya ajarkan di kelas. Iya, kalian 6. Ibu kelas 3 kan? Ya. Oke. Nah, izin Bu sebelumnya. Kalau di kelas itu kami itu kalau nyanyi nadanya nada kalian biasa, tidak memakai misalkan ada nada lagu apa gitu dimasukkan ke perkalian. Ya, jadi kayak biasa aja kalau anak itu 6 kali 1, 6 kali 2. Jadi gitu aja Bu sampai selesai. Misalkan gini, kalian 6. 1 kali 6, 2 kali. Kalian 6, 1 kali 6, 6, betul ya? 6 kali 1. Izin Bu, kalau di kelas itu saya mulai misalkan kalau perkalian 6 dimulai dari perkalian 1 dulu sampai 6 gitu. Nanti berjenjang besoknya itu misalkan hari ini. Maksudnya tuh angka yang dimulai. Kalau dia 6 kali kalian 6 mulainya angka Oh iya. mulai dari angka yang Ya, sama. tadi saya mulainya dari pertama sampai perkalian 6 yang seperti biasa di kelas. Berarti hanya perkalian namanya Bu ya? Ya, saya mintanya Oh, kalian namanya siap. Ya. 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24. Jadi seperti itu Bu, seterusnya. 5 kali 4, 30. 5 kali 5, 30. Nah, itu konsep yang harus diajarkan dulu ya. Siap Bu. Kalau 5 kali 6 itu kali-kalian di 6 kali 5, 30, 6 kali 6, 36, 6 kali 7. Nah, kan kebalik lagi nggak? 7 kali 6 kali Oh iya. Ayo jadi yang salah, ayo. 6 kali 7, 42, 6 kali 8, 48, 6 kali 9, 54, 52, 54, 54, 6 kali 10, 60. Nah, oke, betul. Jadi Asli Bu. iya. Jadi Ibu guru untuk kali-kalian jangan sampai salah konsep ya. Itu sudah salah konsep dari pertama. Jadi kalau dia kalian 1 dimulai angka 1, kalian 5 mulainya 5, kalian 7 mulainya 7. Jadi anaknya nggak bingung. Kan beda. Saat makan obat 3 kali 1 dengan 1 kali 3 sama nggak? Nah, kalau 1 kali 3 berapa makan? Berarti makannya sekali dalam 3 hari. Makannya itu siko, tapi 3 kali. Nah, itu bakso pembangnya. Kalau dia 3 kali 1, Iko kali 1. iya. Oh, no. Makanya 3 kali dalam sehari. Nah, balik ya. Makannya tuh sekali makan 3 itu 3 kali 1. Iya, sekali makan. Ya Bu ya? Oke. Kalau kita sudah kali-kalian tuh agak kaku, berarti selama ini mungkin agak kurang tepat lah diberikan dengan murid. Gurunya aja bingung nih. Jadi saya ikut-ikutan bingung tadi 6 kali 7 ada 7 kali 6, 6 kali 7. Jadi kalau dia kalian 6, kasih tahu anaknya dimulai dari angka 6. Kalau kaliannya 8, bolehnya angka 8. Begitu bebas ya. Dengan lagunya silakan. Mau pakai hadroh boleh. Oke, bisa. Pakai apa lagi gendang boleh. Boleh. Sambil dia mikir begitu ya. Oke, lanjut itu guys. Ya. Jadi itu Bu, kami alhamdulillah mungkin dengan saya ini agak gimana ini agak teori kita Tapi bagus. Jadi kalau belum berhasil, saya itu akan mencari guru. Solusinya bagaimana? Pokoknya kalau tidak hijau, berarti kita nggak kerja. Nah, triknya Bun, kami berbagi triknya itu yaitu tadi
untuk literasi siswa yang tidak bisa membaca, orang tuanya saya panggil dulu, bukan lagi wakil. Saya punya catatan khusus, ada buku khusus yang saya manggil wali kelas itu. Kalau di SMP nggak ada bunyi caca itu, harusnya BK, wali kelas, wakil siswa cukup. Kalau di SD pun sebenarnya kalau saya tidak bergerak, ya itu tadi bun, ujung-ujungnya turun, karena pernah turun. Jadi triknya itu supaya bekerja sama, berkolaborasi di kurikulum 2000 Merdeka ini bun, wali murid kan wajib ikut. Dia harus tahu bahwa program sekolah ini harus ini loh, harus Itu ada kalimatnya Bu. harus aktif wali murid. Makanya saya menyuruh seluruh guru ini buat WA wali murid. Itu salah satu yang menjadikan kami hijau. Tepuk tangan yuk. WA wali murid ada kelompok ada. Ada semua tuh, kami sama. Iya. Terus Kamu- yang mau WA-nya siapa? Guru atau kepala sekolah? Di kelas masing-masing. Kepala sekolah pernah nggak mau WA pribadi Nah, jadi? ini makanya untuk tahun ini sudah rencana mau kita kumpulkan per jenjang kelas. Misalnya ada 2 orang, 3 orang, kita akan buat kayak komite lah, karena komite kami kan agak hidup segan mati tak mau. Ya maksudnya itu ada, tapi keberadaannya tidak ada. Jadi makanya mau kami kumpulkan, kemarin sudah saya sampaikan sama guru-guru untuk diambil 2 atau 3 orang wali siswa yang mempunyai kompeten dalam bidang. Kira-kira kalau mau mencari wali siswa supaya bisa dijadikan komite sekolah gimana dari WA ini? Yang pertama kriterianya apa? Sugi. Sugi. Yang kedua tokoh Sugi masyarakat. itu kalau SD negeri 2 kan Sugi gitu. Ya udah, maksudnya itu kan Sugi kan siapa tahu kakek kan imbas. Dia bisa nyumbang gitu. Iya. Kalau 24 7 apa kriterianya untuk jadikan dia komite? Kami Bu memang setiap waktu pertama saya di sini kan komitenya nggak jalan di sini. Terus Saya tanya kriteria aja, nggak usah banyak. kriteria untuk komite itu Heeh. ya sama, triknya Sugi sama. dulu. Iya. Kalau Ya dia kan? dia Sugi tapi anaknya nggak ada di sini lagi gimana? Oh enggak Bu, anaknya harus ada di sini. Ada yang kadang-kadang sudah berapa tahun ya komitenya itu cuma ada cucunya, aku tak ngerti lagi anak aku ada kategori. Nggak usah jauh-jauh pun tenda gitu namanya. Itu sudah dipasang dari Sabtu itu punya wali murid bayar tapi agak murah. Artinya itu tidak harus Sugi. Yang Dia punya Sugi juga dia kalau nyumbang percuma. Itu aja harus Bu. Yang pertama dia ada muridnya di sini. Itu dulu itu kriteria pertama. Cari dulu wali murid yang betul-betul dia itu merasa dibutuhkan. Dia merasa dibutuhkan dan kamu juga membutuhkan dia karena dia pengen ada tiktokan yang ngobrol gitu bagaimana anak saya. Itu yang nomor 1. Nomor 2, kalau ada kita kirim WA dibales. Jangan kamu kirim WA dia nyebut jawab lagi tidak. Alhamdulillah, terima kasih nggak ada, diam aja. Ambilnya dari masing-masing kelas. Siapa yang aktif di kelas itu, siapa yang aktif. Karena asing kita kenal kan, tapi jawab lagi tidak mau dia. yang pintar jelas Bu. Harus ada yang pintar siswanya. Kalau Oh, siswa yang siswanya. pintar, nggak bisa. Siswanya yang pintar. Iya, siswa yang pintar kita ajak juga wali murid. Kasihan juga kalau bapaknya tidak mampu. Kebetulan Terus yang bapaknya pintar tidak tuh pasti pintar. Okayo Bunda di sini daerah sini. Oh, begitu ya? Iya. Kebanyakan ya itu. Iya. Artinya kan kami sudah punya pegangan Bu berempat ini. Sudah kami sampaikan, ambil yang pintar di kelas, kuncinya pasti untuk mampu. Pernah nggak ada temuan sampel? Dia pintar tapi orang tuanya biasa-biasa saja atau minimal ke bawah? Pernah ada? Berarti nggak berlaku loh Bu. Kalau di Waduh. Patoja berlaku kita ya. Ada yang Gitu ya? Iya kami begitu. Di sini ya? Di sini ya? Kami usulnya di bawah itu. Ya di sini maksudnya. Oke, baik, lanjut Bu, cerita Bu. Karena masukan banyak saya ya. Jadi Bu, di rapor pendidikan ini baru ini yang benar ini Bu, itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor penunjang juga mungkin karena guru-gurunya hebat. Kebetulan saya ini memang Pak Oleh ini memang dia hobi Bu, mencari Oke, sekarang sesuatu kita yang anggap baru. Pak Olilnya sudah tidak ada Ya lagi. nggak ada, tapi penggantinya banyak kok. Yang muda-muda ini seperti itu semua. Nah kemudian trik yang terakhir yang saya lakukan, saya ini Bu hobi manggil guru. Hobi berkonsultasinya di rumah saya panggil dulu. Apa keluhan mereka selama mengajar itu saya tanya. Bagaimana? Apa kamu ini? Bagaimana? Pokoknya saya tanya dulu. Termasuk mungkin kadang-kadang guru mungkin ada jika keringan kan bu pas kan nih pelajaran sudah. Nah observasi Tapi deh. yang dipanggil kan giliran gantian ya, Ya. bukan hanya satu orang itu. Ya, kalau lah sudah agak lihat masuk ngajak agak banyak masalah guru nih. Guru kan karena kita muda lihat kalau dia menurut panggil apa? Ada nggak kira-kira masalahnya masalah keluarga? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada di sini. Alhamdulillah nggak ada. Paling asal anak tuh. Jadi kalau masalah anak, saya tidak pernah menghalangi. Mau seminggu, mau 2 minggu dia izin anak masuk rumah sakit silakan, tidak ada halangan bagi saya.
Yang penting tugasnya aman, siswanya aman, sama-sama satu tombel itu Bapak Ibu kuncinya sepakat saling urus. Itulah kuncinya yang paling mudah. Kalau kamu satu tombel lah sudah saling gibah, selesai. Yakinlah itu Bun. Kalau mereka satunya bisa kelas 1, jadi tidak cocok. Pindah Bun, carikan yang dia pas. Kan dari kita observasi bisa lihat kita. Kemudian hari-hari bergabung nggak dia? Kalau dia nggak bergabung, artinya nggak bisa apa Bun? Mana bisa? Ini bisa jalan di rambut pendidikan. Oke, tepuk tangan yuk. Ayo kita tarik kesimpulan tuh, berarti karakteristik guru 247 udah diketahui oleh kepala sekolah ya. Cik, aku habis. Semoga semakin orang semakin hebat gaul-gaul. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.